Berjumpa lagi dengan Bu Ahyu di channel Matematika Menyenangkan. Kita akan belajar matematika, materi bilangan berpangkat, menyederhanakan bentuk akar, dan merasionalkan akar. Ini adalah materi-materi bilangan berpangkat dan bentuk akar ya. Anak-anak, sebelum kita mulai, jangan lupa ya untuk klik subscribe dan lonceng untuk semua bagi yang belum. Kemudian Ananda juga bisa klik like dan menulis komentar di kolom komentar ya. Bisa bertanya di sana, dan kalau pertanyaannya sesuai dengan yang kita bahas, akan Ibu coba untuk menjawab. Baik, kita mulai. Anak-anak, ada jenis-jenis bilangan. Jenis bilangan apa yang kalian ketahui? Bilangan asli mungkin, bilangan bulat, bilangan cacat. Kita lihat ya hubungan antara mereka semua. Awal adalah bilangan asli. Nah, bilangan asli, kalian tahu? Ya, betul. Bilangan asli itu adalah 1, 2, 3, sampai berapa, Bu? Sampai tidak terhingga. Tidak terhingganya berapa? Berapa bilangan terbesar yang kalian bisa sebutkan? Itu masih ada lagi ke sana ya. 2 triliun masih bisa. Begitu, ya, dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Ini bilangan asli. Bilangan apa lagi ya? Ada nih bilangan ini. Nah, bilangan cacah namanya. Bilangan cacah itu yang seperti apa? Nah, bilangan cacah itu bilangan asli, tapi ada tambahan 0. Nah, jadi bilangan cacah itu mulai dari 0. Kalau bilangan asli mulai dari 1 ya. Kalau bilangan cacah mulai dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada tambahan bilangan cacah loh, namanya bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu isinya apa? Ya, bilangan bulat itu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya termasuk bilangan bulat ya. Ditambah dengan negatif 1, negatif 2, negatif 3, sampai kapan? Nah, ini juga sampai tidak terhingga. Sampai dengan negatif tidak terhingga. Bilangan apa yang terbesar olehmu dikasih negatif ya. Misalnya negatif 2 triliun, 3 triliun, berapa itu? Ya. Baik, di atas bilangan bulat atau yang mencakup semua ini adalah bilangan, atau Ibu perkenalkan dengan bilangan ini, bilangan rasional. Nah, anak-anak, bilangan rasional itu adalah pecahan. Jadi bilangan rasional, bilangan pecahan. Bilangan pecahan apa saja yang bisa kamu sebutkan? Coba, setengah. 1/3. 1/7, Bu. Boleh. 2/9. Boleh. 3/4. Boleh. Boleh tidak yang besar lebih besar dari yang kecil? Maksudnya pembilangnya lebih besar? Bisa. 4/3 begitu? Ya. 10/3 ya. Kalau 10/2 nanti 5. 5 masuk bilangan asli. Atau bilangan rasional juga, tapi bilangan asli. Ya. Dan seterusnya. Oke. Kemudian Ibu akan perkenalkan kalian dengan bilangan ini. Kita cepat saja ya. Ini adalah bilangan irasional. Ya, bilangan irasionalnya karena berhubungan dengan pangkat. Contohnya dengan akar ya. Akar 2 misalnya. Akar 7. Akar 200. Ya, bilangan irasional. Bukalah akar 9 boleh tidak? Nah, kalau akar 9 masuk di sini ya, bilangan asli. Boleh juga tidak bilangan irasional, maksudnya bilangan rasional. Akar 4, akar 7, akar 9, akar 81 masuk sini ya, karena akar 9 itu kan 3. Sama ya. Jadi masuk bilangan rasional kalau akar 9, akar 4, akar 100 gitu ya. Oke, kita perkenalkan lagi dengan bilangan yang lain. Nah, oh ya, maksud Ibu, bilangan rasional ini digabung dengan bilangan rasional, bilangan irasional dengan rasional itu. Gabung semuanya
Ini adalah bilangan real. Ya. Jadi semoga kalian tahu bedanya ya. Kemudian Ibu akan perkenalkan lagi dengan bilangan ini, imajiner. Bilangan apa itu? 2 akar 7 akar 200 itu ada tuh di kalkulator. Kalau kalian pencet akar 7, ada tuh di kalkulator. Tetapi kalau akar negatif 7, itu tidak ada. Ini namanya bilangan imajiner, di lambangnya biasanya. Ya. Kemudian pokoknya akar negatif itu tidak ada, masuk bilangan imajiner. Ya. Jadi di sini bilangan imajiner. Nah, bilangan real gabung bilangan imajiner namanya adalah bilangan kompleks. Ya, Ibu perkenalkan jenis-jenis bilangan dan hubungan antara mereka ya. Mereka semua hubungannya apa? Seperti itulah hubungannya. Itu. Baik, kita akan masuk ke berikutnya. Kita akan bahas bentuk kuadrat. Ya, Nana, bentuk kuadrat. Kalau 6 kuadrat, kamu tahu lah ya. Ini 36. 6 kali 6. Atau ditulis 6 kali 6 gitu ya. Terus 0,03 kuadrat bagaimana ya? Ya, ini sebenarnya ditulisnya ya 0,03 kali 0,03. Gitu. Nah, ini berapa ya? Oh, ini kebanyakan 0. Enggak, betul. 0,03 kali 0,03. Nah, 0,03 biasanya terus kamu nulisnya gini. 0,03 kali 0,03. Nah, itu kali ini 9, 0, 0, kemudian 0, 0, 0. Nah, dikalikan begitu. Bu, puas Bu, itu jadi yakin benar. Ya, betul. Puas, yakin benar ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yakin benar. Oh, itu isinya 0,0009. Ya, betul nak. Ini betul begini. Tapi kalau nanti nolnya tambah banyak, nanti kamu kecapean nih nulisnya. Ya, kecapean. Kita cari caranya lah. Kita akali gimana ya. Ini 3 kali 3, 9 ya nak ya. Ini kok bisa 4 ya. Nah, 4-nya dari ini nak. 2 angka belakang koma ya. Nah, ini kan 2 angka belakang koma nih. Itu dikuadratkan, 2 angka belakang koma dikuadratkan. Ada 2 angkanya, dikuadratkan 4 ya. Maka ini dihitung dari belakang nih. Kan tadi 3 kali 3, 9 ya. Hitung 1, 2, 3, 4, terus koma. 0,009. Ya. Lebih jelasnya ke contoh berikutnya nih. Wah, tapi ini pangkat 3. Ya, sama saja. Nah, ini 5 pangkat 3 itu 5 kali 5, 125, kali 5, 5 kali 5, 25, maaf. Kali 5, 125 ya. 125. Jadi kamu tidak usah nulis seperti ini ya. 125, kemudian 1, 2, 3. Ada 3 angka di belakang koma. Pangkatkan 3. Ya, 9 ya. 9. Jadi kita apa namanya? Kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Koma. Gitu, ya. Bisa ya nak ya? Gak usah buat begini. Ulang-ulang kalau belum paham. Videonya ulang-ulang. Nah, sekarang ini. Kalau ini gimana ya? Ini berbeda. Ini kan tidak koma. Ini 1200. 12 kali 12 kan kalian tahu itu 144. Ini nolnya yang kita lihat pangkat 2. Nah, 0 pangkat 2 jadi 10.000. Seperti 100 pangkat 2 ya, 10.000. Nolnya 4. Ini juga begitu, 4 pangkat 3. 4 kali 4, 16. Kali 4, 64. Nolnya ada 2 pangkat 3 jadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, perbedaannya kalau di desimal begini angkanya dihitung ya. Kalau di apa bulat apa tidak desimal begini, bilangan asli ini, nah ini nolnya hanya nolnya, angkanya tidak. Gitu ya. Bagaimana kalau pecahan begini? Nah, kalau pecahan begini, ini anak-anak negatif dikuadratkan kan positif. Kemudian ini lebih baik dibuat pecahan biasa. Ini kan pecahan campuran ya. Kalau buat pecahan biasa kan 3 kali 4 tambah 1, 13. Kemudian per 4. Ini kuadrat berarti ini juga
baratkan. Jadi ini 169 ya, dibagi 16. Seperti itu. Mudah bukan? Ya. Oke, kita ke berikutnya. Anak-anak menentukan hasil bilangan bentuk akar ya. Nah, ini salah satu cara menentukan hasil bilangan bentuk akar adalah dengan membuatnya menjadi perkalian faktor prima. Nah, ini anak-anak, ini adalah bentuk akar. Di bawahnya ini ada angka-angka, di bawah tanda akar. Nah, ini 441 misalnya dibuat faktor prima. Caranya dengan pohon faktor ya. Faktor. Nanti kemudian hasilnya itu kalau apa namanya pangkatnya itu dibagi dengan pangkat di akar. Jadi apa namanya dibagi kemudian hasilnya itu menjadi pangkat di luar akar. Sisanya yang tidak, misalnya 7 bagi 2 kan 3 ya, jadi pangkat di luar akar. Sisanya jadi di dalam. Nah, untuk lebih jelasnya kita kerjakan saja ini ya. Baik, ini 441 kita buat bentuk pohon faktornya 441. Ini 441. Nah, ini bisa dibagi berapa ya? Nah, kalau kamu pusing, 4 tambah 4 bilangan-bilangannya di dalam bilangan ini, dijumlahkan. 4 tambah 4 kan 8, tambah 1, 9 ya. 9 itu bisa dibagi 3, berarti 441 ini bisa dibagi 3. Gitu. Coba kita bagi 3 ya. 4 bagi 3, 1. Sisa 1 ya. 1, 4, 14 bagi 3, 4. Nah, itu 12, jadi sisa 2, 21 bagi 3, 7. Ini 147. Apakah bisa dibagi 3? Ternyata tidak bisa ya nak, ini kelihatannya bisa dibagi 7 nih ya. 7, 14 bagi 7 kan 2. 7 bagi 7, 1. Dan ini tahu, 3 kali 3 kali. Nah itu berarti 441 itu akar dari, ini 3-nya pangkat 2 ya nak, 3 pangkat 2. 7 pangkat 2. Terus bagaimana? Nah, terus kalian tahu kalau akarnya ini, berarti di sini ada angka 2 sebenarnya kan? Tapi tidak ditulis. Ini seluruh dunia tahu nih ada angka 2. Tapi tidak ditulis, lebih baik tidak ditulis ya. 3 pangkat 2. Nah, 2-nya dibagi. 2 bagi 2 kan 1. Pas 1 ya. Berarti di luar tanda akar ini, 3 pangkat 1. Jadi sudah tidak ada akar lagi. Kemudian 7 pangkat 2, 2 bagi 2, 1 juga. Jadi di sini 7 pangkat 1. Gitu ya. Sekarang melanjutkan saja ke 1936. 1936. Nah, ini kan bilangan genap, jadi bisa dibagi 2. 19 bagi 2 ya, nak? 9, ya 1. 13 bagi 2, 6. Ya 1, 16 bagi 2, 8. Ini masih bisa dibagi 2 lagi. 2, di sini 4, ya 1, 16. 16 bagi 2, 8. 8 bagi 2, 4. Bagi 2, 242. 2, 1, 2, 1. Ini dibagi 2 sudah tidak bisa. Kalian mungkin ada yang ingat kalau ini 11 kali 11 ya. Oke, jadi akar dari 1936 adalah 2 pangkat berapa ini nak? 4 ya, 2 pangkat 4 atau ini 11 dulu saja. 11 pangkat 2 kali 2 pangkat 4. Oke. 11 pangkat 2, 11 pangkat 2. Ini kan pangkatnya dibagi dengan ini ya. Ibu tidak akan tulis di sini 2 ya nak ya. Kalian tahu di sini ada 2. 2 dibagi 2, 1 berarti ini 11. 11 pangkat 1 ibu tidak tulis. Kemudian 2 pangkat 4, 4 bagi 2, 2. Berarti pas 2 jadi di luar tanda akar 2. Karena 4 dibagi 2, 2 ya, maka 2-nya pangkat 2. Begitu. Berapa ini? 11 kali 4. 44. Iya betul. 44. Itu ya nak ya. Nah, anak-anak untuk
berikutnya, apakah betul 44 dikuadratkan ini atau ini 3 kali 7 itu kan ini 21 ya nak ya. Apakah betul 21 kali 21 itu 441 ya, dicoba saja. Coba saja misalnya di sini ya. 21 kali 21. 1, 2, 2, 4, 4, 1. Betul ya nak ya? Oke. Sekarang kita coba yang ini. 384. Itu ya kita buat faktornya ya. Baik, nah yang 384 ya, kita cari di sini pohon faktornya. 384, ini adalah 2, karena ini bilangan genap ya. 3 dibagi 2, 1 ya nak ya. Kemudian 18 bagi 2, 9. 4 bagi 2, 2. Ini dibagi 2. 19 bagi 2, 9 ya nak ya. Sisa 1, 6. Kemudian ini dibagi 2, 4, sisa 1, 8. Mohon maaf. Ini 2, ini 48. Bagi 2, ini 2, ini 4. Bagi 2, ini 2, ini berapa? Ya, ini 12 ya. 2, 6. Ini 2, ini 3. Baik, kemudian ini jadinya 384 itu 2-nya ada berapa? 1, 2, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 2-nya pangkat 7. Kemudian kali 3 ya nak ya. Nah, jadinya ini 7 dibagi 2. Dapat 3 ya nak. Berarti ini 2 pangkat 3. Di bawah tanda akar ada 2. Kenapa begitu? Karena sisa 1 tadi ya. Sekarang ini 1, ini 2. Tidak bisa dibagi, tetap di akar. Berarti ini 3. Gitu. Jadi hasilnya adalah 8 akar 6 ya nak ya. Kita tulis sebelah mana ya? Ya udah kita tulis. 8 akar 6. Sekarang 6075. Coba kita di sini saja lah ya, tanda akar membuat apa? Pohon faktornya. 6075. Itu kita bagi, ini kelihatannya bisanya dibagi 5 ya nak ya. Bagi 5. 60 dibagi 5, atau 6 dibagi 5 dulu ya, 1. Ya 1, 10 bagi 5, 2. 7 bagi 5, 1. Sisa 2, 25 bagi 5, 5. Kemudian ini masih bisa dibagi 5. Ini 2, 10 ya, 12 kurangi 10, 2, 21 bagi 5, 4. Sisa 1, 15 bagi 5, 3. Nah, ini dibagi 5 sudah tidak bisa ya. Ini kira-kira dibagi berapa ini? 243. Ya, ini 243 ya. Dibagi 3 bisa nggak? Bisa ya, ini kan jumlahnya 9, 2 tambah 4, 6, tambah 3, 9. Dibagi 3 berarti. 3 di sini dibagi 3, 8, 1. Nah, ini kalian tahu ini 9 kali 9 ya. Di sini 3, 3. Di sini juga 3, 3. Jadi 6075 itu 3-nya pangkat berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. 3-nya pangkat 5. 3 pangkat 5. Kali, ya 5 pangkat 2. Sehingga 5 dibagi 2 kan 2 ya nak. Berarti ini 3 pangkat 2. Nanti sisanya di sini. Nah, udah sisa kan? Ini 2 dibagi 2, 1. Berarti ini 5-nya pangkat 1 di sini. Ini sudah tidak ada. Oke. Ini 9 kali 5 ya nak ya. 45.
akar 3. Begitu. Semoga kalian paham ya. Kita lanjutkan ke berikutnya. Anak-anak, kita ke merasionalkan akar sekarang ya. Apa tuh maksudnya merasionalkan akar? Itu loh nak, penyebutnya itu kan harus dibuat menjadi bilangan rasional. Ini kalau misalnya bentuk begini, di bawahnya itu akar. Ini kan jadi bilangan irasional kan? Nah, harus dirasionalkan. Kalian masih ingat ya penjelasan tadi di depan? Bedanya bilangan irasional dengan rasional. Nah, kalau akar 20 jadi irasional. Kita akan membuat penyebut-penyebutnya itu adalah bilangan rasional. Gitu ya. Nah, baik, ini akar 1/3 kita pisah saja. Ini akar 1 per akar 3. Nah, bisa begitu ya. Akar 1 kan 1 ya nak ya. Akar 3 ya akar 3. Nah, terus gimana Bu? Nah, ini supaya jadi akar rasional, ini kalikan akar 3 per akar 3. Begitu. Akar 3 per akar 3, kenapa kok harus 2 Bu? Kenapa nggak akar 3 saja? Kalau hanya dikalikan akar 3 saja, nanti bilangan ini jadi berubah nilainya. Tidak sama dengan lagi ya. Jadi harus akar 3 per akar 3. Akar 3 per akar 3 kan 1. Suatu bilangan dikali 1 kan tidak berubah nilainya. Oke, 1 kali akar 3 ya nak ya. Kemudian ini menjadi akar 9 ya. Akar 3 kali akar 3 itu adalah akar 9 sama dengan 3. Ini nanti akan diperkenalkan ya rumus ini sebenarnya pada penjelasan tentang akar. Ya. Nah, ini akar 3 per 3. Jadinya. Atau bisa juga sih ditulis di sini, nak. Ya. Terus ini bagaimana yang ini? Ya, kita buat ini akar 3 per akar 8. Kemudian ini dikali akar 8 per akar 8. Oh, jadi ngikuti penyebut. Ya, betul. Kalau di sini akar 7, ini kali akar 7 per akar 7. Gitu ya. Oke, ini jadi akar berapa? Ya, ini sebenarnya juga diperkenalkan berikutnya. Ini menjadi akar A kali B. Nah, ya. Nah, ini jadi akar 24. Yang bawah 8 ya. Nah, ini masih bisa disederhanakan, nak. Karena 24 itu adalah 4 kali 6. Atau 2 pangkat 2 kali 6 ya. Atau 2 pangkat 3 kali 6. Ini jadinya 2 akar 6 per 8. Per 1, ini 4. Jadi ini isinya 1 per 4 akar 6. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ini akar 7 per akar 20. Ini langsung dikali saja, jadinya akar 20 per akar 20. Yang atas menjadi akar 140, yang bawah menjadi 20. Masih bisa disederhanakan kah? Kita buat saja 140 untuk kawan faktor. Ya, 2 kali 70. 2 kali 35. 5 kali 7. Oh, ini menjadi berapa, nak? 2 pangkat 2 kali 5 kali 7 per 20. Ini keluar dari tanda akar ya, nak ya? Sudah paham ya? Nah, ini bentuknya jadi 35 saja. Terus ini 20. Kemudian ini coret begini. Jadi isinya adalah 1 per 10 akar 35. Ya. Tapi ada juga guru yang menulisnya begini. 10 begini juga boleh. Oke. Sekarang ini. Ini berarti 3 per 2 akar 7. Ini hanya dikalikan dengan akar 7 per akar 7. Nah, duanya nggak usah ikut. Kalau duanya bisa sih ikut, tapi nanti jadi lebih panjang penyelesaiannya ya.
Ini jadinya 3 akar 7, bukan? Ini jadi, nah ini 2 kali akar 7 kali akar 7. 2 kali 7. Jadi 3 per 14 akar 7. Jadi ya nak, oke kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Di bawahnya, ini ada penjumlahan. Bukan perkalian, tapi penjumlahan. Nah, ini agak berbeda menyelesaikannya ya. Sebelum menyelesaikan ini, Ibu akan beritahu atau Ibu akan mengingatkan ini nak. Dulu waktu kalian belajar aljabar. Nah, A tambah B, A kurang B. Bu, saya lupa, Bu. Ya sudah, nanti lihat di channel di video yang lain ya. Ibu jelaskan tentang aljabar. A kali A nih nak. Jadinya A kuadrat, begitu kan? A kali B, jadinya A kali B. Ini negatif ya. Jadi min AB. Kemudian B kali A, jadinya ya tambah BA. Boleh nggak ditulis AB? Boleh lah, kan BA dengan AB, A kali B, B kali A sama ya. Kemudian ini negatif ya. Negatif B kuadrat. Sehingga A tambah B kali A kurang B itu sama dengan, ini 0 bukan? Jadi tinggal apa? Ya, kita pakai rumus ini nah. Untuk apa? Untuk menyelesaikan ini. Kita lihat, ini 5 tambah akar 3. Nah, ini kita sebenarnya baru punya ini. Ya, baru punya ini. Terus, bagaimana caranya merasionalkan? Nah, ini kita tulis 5 per 5 tambah akar 3 ya. Nah, ini dikali dengan penyebutnya ditulis di sini. 5, kalau di sini kurang, kalau di sini tambah, di sini harus kurang. Kenapa begitu? Sesuai dengan rumus yang di samping itu. Kan itu harus tambah dan kurang. Harus tambah dan kurang ya. Maka ini juga tambah dan kurang. Ya. Nah, yang atas kita kalikan di sini. Yang bawah ini jadinya A kali A gitu ya, nah ya. A kuadrat selalu kurang. Kok selalu kurang? Kan dari sini. Lalu B kali B, B kuadrat. Gitu ya. Jadi 5 kali 5, 25. Selalu kurang? Ya, kurang 3. Jadinya ini 5 per 25 kali kurangi 3, 22 ya. Kemudian akar 5 dikurangi akar 3. Gitu. Kita lanjutkan ya nak ya. Ini negatif akar 5. Kita tulis negatif akar 5 per ya akar 5 dikurangi 5. Ini dikali dengan akar 5 tambah ya. 5 per akar 5 tambah 5. Ya. Yang atas dikalikan seperti biasa dulu. Ini kenapa begitu tidak langsung dikalikan ya supaya siapa tahu bisa dicoret dengan bawah atau dibagi dengan bilangan yang sama dan bawah ya. Nah ini akar 5 kali akar 5, 5 ya nak ya. Kemudian ini selalu kurang, 5 kali 5, 25. Ternyata ini tidak bisa dicoret, bisa dikalikan ini kali itu ya nak. Negatif akar 5, oh ya ini nanti jadi negatif 20 ya, atau kita tulis saja negatif akar 5, kemudian akar 5 ditambah 5, kemudian dibagi dengan negatif 20. Ini negatif dengan negatif positif ya, jadi tinggal nilai akar 5 kali akar 5, 5 ya nak ya. Kemudian akar 5 kali ini adalah tadi negatif, ya, negatifnya udah nggak ada ya, jadi positif. Jadi ini 5-nya di depan, akar 5-nya di belakang. Ya. Kemudian ini 20. Apakah masih bisa disederhanakan? Ya masih sebenarnya Nina. Jadi ini 5 dikeluarkan,
Kemudian di sini 1 ya, 1 tambah akar 5 per 20. Nah, ini bisa diselesaikan, ini menjadi 4. Jadi, isinya adalah 1/4, 1 tambah akar 5. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ya. Nah, ini 7. Saya tulis lagi. 7 akar 7 dikurangi akar 3. Oh ya, tidak sama dengan kita kali ya. Di sini berarti akar 7 tambah ya nak ya. Akar 3. Kemudian dibagi akar 7 tambah akar 3. Oke. Nah, ini kita biarkan tidak dikalikan dulu. Jadinya di sini 7. Kemudian di sini akar 7 tambah akar 3 bagi akar 7 kali akar 7, 7 ya nak ya, 7, lalu kurang di sini akar 3 kali akar 3 adalah 3. Ternyata ini tidak bisa dicoret ya nak ya, ini kan jadi 7/4. Di sini akar 7 ditambah akar 3. Tapi guruku nggak begitu ya Bu, ini dikalikan ya boleh. Jadi dikalikan juga boleh ya nak ya. Ini kalikan sini, ini kalikan begitu ya. Jadi sini 7 akar 7 ditambah 7 akar 3. Kemudian dibagi 4. Ya. Nah, ini bagaimana nih satu lagi nih? Wah, ini lebih rumit kelihatannya ya. Tapi tidak apa-apa, kita selesaikan. Ini 7 akar 2 itu dibagi 2 akar 5 kurangi akar 6. Ya. Jadi ini dikali dengan ya 2 akar 5 ditambah akar 6. 2 akar 5 terus tambah akar 6. Nah, ini berarti yang atas kita coba tidak kalikan dulu. Jadi masih begini. Yang bawah 2 akar 5 kali 2 akar 5. Coba kita tulis di atas sana ya. 2 akar 5, 2 akar 5 dikali 2 akar 5. Ini 2 akar 5 juga maksudnya 2 kali ya, Nak. 2 kali akar 5. Ini 2 kali akar 5 begitu. Jadi 2 kali 2 jadinya, Nak, 4. Akar 5 kali akar 5. 5. Jadinya 20. Oh, 2 akar 5 kali 2 akar 5 itu 20 ya. 20 Nak di sini. Lalu kurang akar 6 kali akar 6, 6. Nah, ini kan jadi bisa dicoret karena 14 ini ya, Nak ya. Ini kan 7 kali akar 2 kali 2 kali 5 ditambah akar 6 per 14. Nah, ini kita selesaikan saja. Wah, jadinya adalah isinya. Nah, ini karena ini akar 2 di luar, kita kalikan saja ke sana ya. 2 akar 2 kali 2 kali akar 5. Berarti akar 2-nya dengan akar 5 jadi akar 10, 2-nya di depan. Tambah akar 2 kali akar 6 adalah akar 12 dibagi 2. Bu, apakah 2-nya boleh dicoret? Tidak bisa ya, Nak, karena ini suku. 2-nya tidak bisa dicoret. Kemudian 2-nya boleh nggak Bu dicoret dengan 10 atau 12? Tidak bisa juga, ya Nak ya, karena ini suku. Yang pertama, yang kedua, akar 10 itu adalah suatu bilangan tersendiri kan hasilnya. Di bawah tanda akar, dia bukan bilangan 10 saja begitu ya. Kalau 10 saja dibagi 2 kan 5 bisa. 12 bagi 2, 6. Tapi ini satu kesatuan akar 12. Akar 12 kan bukan 12, toh? Akar 12 berapa? Ya, kurang lebih 3, sekian. Kan? Ya, Nak ya. Jadi ini sudah selesai. Oke.
Baiklah anak-anak, terima kasih kalian sudah belajar untuk Indonesia, untuk kalian. Kalau Ananda merasa video ini bermanfaat, boleh dibagikan kepada teman-temanmu agar membantu mereka lebih paham ya. Paham lebih baik maksudnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng untuk semua agar Ananda mendapat pemberitahuan video-video lainnya dengan mudah. Ananda juga bisa tulis pertanyaan atau komentar di kolom komentar ya. Nanti kalau pertanyaannya sesuai dengan materi yang kita bahas, Ibu akan usahakan menjawab. Sekali lagi terima kasih anak-anak. Tetap pintar dan baik hati.